Dia mengawasimu, dia memikirkanmu, tetapi dia tidak akan pernah menghubungimu, dan alasannya akan mengguncang inti hatimu. Kebanyakan pria menjalani seluruh hidup mereka dalam kebingungan, percaya bahwa wanita beroperasi dengan kerangka emosional yang sama dengan pria. Mereka tidak. Seorang wanita lebih suka menderita dalam diam daripada mengakui bahwa dia salah. Dia lebih suka menguntit profilmu, menonton ulang cerita-ceritamu, dan membisikkan namamu dalam benaknya daripada benar-benar mengambil tindakan. Kamu pikir dia sudah melupakanmu? Tidak, dia sedang mengawasi, menunggu, berharap, tetapi dia tidak akan pernah memulai duluan. Dan begitu kamu memahami alasannya, seluruh perspektifmu tentang hubungan akan berubah selamanya. Komentar di bawah, saya siap, jika kamu siap untuk kebenaran mentah yang tidak difilter. Jika kamu pernah merasakan sakitnya seorang wanita yang pernah mencintaimu tiba-tiba bertingkah seolah-olah kamu tidak ada, ini akan menjadi video terpenting yang pernah kamu tonton hari ini. Saya akan mengungkap 5 kebenaran brutal tentang mengapa dia mengawasi tetapi tidak akan pernah menghubungimu. Jika kamu siap mendengar setiap kebenaran mentah yang tidak difilter dengan dampak maksimal, teruslah menonton, karena pada akhirnya kamu akan melihat ketertarikan wanita dan harga dirimu sendiri dengan cara yang akan mengubah hidupmu selamanya. Nomor 1. Dia kecanduan mengawasi. Dia tidak bisa berhenti mengawasimu. Dia memikirkanmu, tetapi dia tidak akan pernah menghubungimu. Bukan karena dia tidak merindukanmu, bukan karena dia sudah melupakanmu, tetapi karena dia kecanduan perasaan mengawasi tanpa pernah memberimu kepuasan mengetahui bahwa dia kecanduan. Dia terikat pada kekuatan observasi. Dia mengintai dalam bayang-bayang, menggulir foto-fotomu, memeriksa cerita-ceritamu, memutar ulang kenangan lama, tetapi dia tidak akan memulai duluan. Mengapa? Karena wanita beroperasi pada frekuensi emosional yang berbeda dari pria. Seorang pria, ketika dia benar-benar merindukan seseorang, akan menghubungi, dia akan berusaha, dia akan mencoba memperbaiki keadaan. Tetapi seorang wanita, dia akan menunggu, dia akan menyusun strategi, dia akan mengujimu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak mengawasi karena dia ingin kamu kembali. Dia mengawasi karena dia perlu memastikan bahwa dia masih memegang ruang di pikiranmu. Itulah psikologi wanita pada intinya. Dia tidak ingin mengambil risiko ditolak. Dia tidak ingin terlihat lemah. Jika dia mengirim pesan, jika dia menelepon, jika dia mengakui bahkan sedetik pun bahwa dia telah memikirkanmu, dia kehilangan keuntungan. Dia tidak mampu melakukan itu, karena bagi seorang wanita, kekuasaan lebih penting daripada penutupan. Jadi, alih-alih menghubungi, dia mengawasi, dia menunggu, dia membiarkan waktu melakukan pekerjaan untuknya. Dia percaya bahwa cepat atau lambat kamu akan menyerah. Dia berharap kamu memeriksa profilnya, menyukai postingannya, muncul di DM-nya. Itulah permainannya, itulah strateginya, dan kebanyakan pria tertipu olehnya. Pria menghabiskan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, terkadang bertahun-tahun, berpikir jika dia masih mengawasi, mungkin dia masih peduli. Tetapi bukan seperti itu cara kerja wanita. Seorang wanita tidak menghubungi pria yang masih membuatnya tertarik. Dia menghubungi pria yang dia takut akan kehilangannya selamanya. Dan saat ini, dia tidak berpikir dia telah kehilanganmu. Dia masih berharap kamu akan kembali. Jadi, dia duduk di sana, diam-diam mengumpulkan informasi tentang hidupmu. Dia ingin melihat apakah kamu terlihat bahagia tanpanya. Dia ingin tahu apakah kamu masih memikirkannya. Dia ingin tahu apakah kamu berkencan dengan orang baru. Dan saat dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai, dia akan bereaksi, tetapi bukan dengan menghubungi. Sebaliknya, dia akan memposting sesuatu yang dimaksudkan untuk menarik perhatianmu. Dia akan bertingkah seolah-olah dia menjalani kehidupan terbaiknya. Dia akan mengunggah foto dengan pria lain, hanya untuk melihat apakah kamu menyadarinya. Tetapi dia tidak akan menghubungimu, karena saat dia melakukannya, dia mengakui bahwa kamu memiliki kekuatan atas emosinya, dan wanita tidak menyerahkan kekuasaan kecuali mereka dipaksa untuk melakukannya. Jika dia benar-benar menginginkanmu kembali, dia tidak hanya akan mengawasimu. Kamu pasti sudah tahu, dia akan berada di kotak masukmu. Dia akan meneleponmu. Dia akan berusaha. Wanita tidak duduk di pinggir lapangan untuk pria yang tidak mampu mereka kehilangan. Jadi, jika dia hanya mengawasi, itu berarti dia masih menyimpanmu sebagai pilihan, bukan prioritas. Itulah kebenaran yang perlu kamu pahami. Dan saat kamu berhenti mengawasinya kembali,
saat kamu memutusnya sepenuhnya, adalah saat dia akan mulai panik. Karena tiba-tiba, dialah yang bertanya-tanya. Tiba-tiba, dialah yang terlalu banyak berpikir. Dan saat itulah perubahan nyata terjadi. Kehadiranmu akan mulai menghantuinya. Keheninganmu akan lebih keras daripada kata-kata apapun. Karena sekarang, untuk pertama kalinya, dia tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Dia tidak tahu apakah kamu sudah melupakannya, dan itu membuatnya gila. Nomor 2, dia takut kehilangan kendali lebih dari kehilanganmu. Dia tidak merindukanmu, dia merindukan mengendalikanmu. Dia tidak duduk di sana menangisi apa yang telah hilang, dia duduk di sana bertanya-tanya apakah dia masih memilikimu secara emosional. Jika dia benar-benar takut kehilanganmu, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Tetapi ini bukan tentang itu, ini tentang kekuasaan. Seorang wanita akan meninggalkan seorang pria, bukan karena dia tidak bahagia, tetapi karena dia tidak lagi merasa memegang kendali atas hubungan tersebut. Dia akan mengujimu berulang kali, dan jika kamu gagal dalam ujian itu, jika kamu hancur di bawah tekanan, jika kamu menjadi membutuhkan, jika kamu mulai memprioritaskannya di atas tujuanmu sendiri, dia akan memulai proses pelepasan. Kebanyakan pria berpikir putus cinta terjadi tiba-tiba, padahal tidak. Itu terjadi secara bertahap, dan kenyataannya, pada saat dia benar-benar pergi, dia sudah secara emosional memeriksa keluar selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dia sedang menunggu alasan untuk membenarkan kepergiannya, dan ketika dia menemukannya, dia pergi. Sekarang, disinilah kebanyakan pria salah. Mereka berasumsi bahwa karena dia pergi, dia pasti sudah selesai untuk selamanya, bahwa dia pasti telah menemukan orang lain, bahwa dia pasti bahagia tanpa mereka. Tetapi apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa wanita tidak selalu pergi karena mereka ingin selesai selamanya. Mereka pergi karena mereka ingin melihat apa yang akan kamu lakukan. Mereka ingin melihat apakah kamu akan hancur, mulai mengejar, mulai memohon, mulai membuktikan kepada mereka bahwa mereka adalah pusat duniamu. Saat itulah mereka tahu mereka membuat keputusan yang tepat. Karena saat dia melihatmu hancur, saat dia melihatmu menunggu, dia tahu dia memilikimu, dan itulah mengapa dia tidak akan pernah menghubungi duluan. Karena baginya, menghubungi berarti mengakui bahwa dia tidak lagi mengendalikan situasi. Wanita tidak takut kehilangan seorang pria, mereka takut kehilangan seorang pria yang masih bisa mereka manipulasi. Pikirkan tentang ini, jika seorang wanita benar-benar menghargai seorang pria, dia akan melakukan apapun untuk mempertahankannya. Dia akan memastikan dia ada dalam hidupnya, dia akan berkomunikasi, dia akan berkompromi. Tetapi jika dia mengawasi dari pinggir lapangan, tidak mengatakan sepatah kata pun, itu karena dia masih percaya dia memegang keuntungan. Dia pikir kamu sedang menunggu, dia pikir kamu memeriksa media sosialnya, dia pikir kamu bertanya-tanya tentangnya, merindukannya, memutar ulang kenangan di kepalamu. Dan selama dia percaya itu, dia tidak punya alasan untuk kembali, karena dalam benaknya, dia masih memiliki ruang di kepalamu. Dia hanya akan mulai panik ketika keyakinan itu hancur, dan saat dia menyadari dia tidak lagi memiliki kendali atasmu, dia akan kehilangan akal sehatnya. Itulah mengapa dia akan menguji air sebelum menghubungi. Dia akan memposting sesuatu yang dirancang untuk menarik perhatianmu, foto dengan pria lain, status yang mengisyaratkan merindukan seseorang, lirik lagu yang jelas-jelas tentang masa lalumu, dan dia akan menunggu. Dia akan melihat apakah kamu bereaksi. Jika kamu melakukannya, dia menang. Jika kamu tidak melakukannya, saat itulah kepanikan dimulai. Karena sekarang dia tidak yakin, sekarang dia tidak tahu apakah dia salah perhitungan. Sekarang dia mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar kehilangannya? Apakah dia sudah melupakanku? Mengapa dia belum menghubungi? Apakah dia menggantikanku? Dan saat inilah keadaan berbalik. Karena ketakutan terbesar seorang wanita bukanlah kehilangan seorang pria, melainkan kehilangan cengkeramannya pada emosinya. Itulah mengapa dia tidak akan pernah menghubungi duluan, karena mengakui bahwa dia salah berarti menyerahkan dinamika kekuasaan, dan bagi kebanyakan wanita, itu tidak dapat diterima. Jadi, dia akan duduk di sana mengawasi, menunggu, menguji, berharap bahwa suatu hari kamu akan memberinya alasan untuk percaya dia masih memiliki pengaruh atasmu. Itulah mengapa langkah paling kuat yang dapat kamu lakukan adalah pergi sepenuhnya. Saat dia merasakan kehadiranmu, saat dia menyadari kamu tidak bereaksi, tidak mengawasi, tidak menunggu, seluruh strateginya runtuh. Karena sekarang dialah yang tidak yakin,
dialah yang mulai menguntit profilmu, dialah yang bertanya-tanya apakah kamu telah menggantikannya, dialah yang memutar ulang kenangan lama, dialah yang terlalu memikirkan setiap keputusan yang dia buat, dan saat inilah penyesalan sebenarnya muncul. Karena sekarang, untuk pertama kalinya, dialah yang kehilangan kendali. Sekarang dia takut kehilanganmu lebih dari dia takut kehilangan kekuasaan, dan ketika momen itu terjadi. Nomor 3, yang kurang peduli menang. Saat kamu mulai kurang peduli daripada dia, kamu menang. Ini adalah hukum ketertarikan yang tak terucapkan yang tidak dipahami oleh kebanyakan pria. Wanita tidak jatuh cinta pada kisah cinta. Mereka tidak terikat karena kata-kata, janji, atau sejarah. Mereka terikat pada ketidakpastian, pada misteri, pada perasaan tidak tahu di mana posisi mereka denganmu. Saat seorang wanita memahami dirimu, saat dia tahu kamu sedang menunggu, saat dia tidak merasakan tantangan, dia kehilangan minat. Dia mungkin masih menyukaimu, dia mungkin masih peduli, tetapi dia tidak akan mengejarmu, karena dalam benaknya, dia sudah memilikimu, dan wanita tidak mengejar apa yang sudah menjadi milik mereka. Wanita mengejar apa yang mereka takutkan kehilangannya. Seorang wanita akan terobsesi pada pria yang tidak bisa dia miliki sepenuhnya. Dia akan kehilangan tidur karena pria yang tidak terduga. Dia akan jatuh cinta pada pria yang membuatnya merasa seperti dia bisa kehilangannya kapan saja. Tetapi jika dia tahu kamu sedang menunggu, jika dia tahu kamu masih terikat, jika dia tahu kamu masih lebih peduli daripada dia santai. Dia membiarkanmu melakukan semua pekerjaan. Dia menikmati perhatian tanpa perlu memberikan apapun sebagai balasannya. Dan disinilah kebanyakan pria menghancurkan nilai mereka sendiri. Karena alih-alih mempertahankan batasan, mereka mengejar. Alih-alih menjaga emosi mereka tetap terkendali, mereka mengekspresikan diri secara berlebihan. Alih-alih menjadi tantangan, mereka menjadi mudah ditebak. Dan begitu seorang wanita melihatmu sebagai mudah ditebak, semuanya berakhir. Mengapa wanita tertarik pada ketidakpastian? Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana wanita terobsesi pada pria toksik? Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa mereka selalu kembali ke pria yang memperlakukan mereka paling buruk? Itu karena satu alasan sederhana, pria itu tidak pernah membiarkannya merasa nyaman. Dia tidak pernah sepenuhnya tahu di mana posisinya dengannya. Suatu hari dia penuh perhatian, hari berikutnya dia jauh. Suatu saat dia membuatnya merasa istimewa, saat berikutnya dia menjauh. Dan sementara kebanyakan pria melihat ini sebagai kejam atau manipulatif, kenyataannya, inilah yang didambakan wanita. Mereka tidak menginginkan pria yang menuruti setiap tuntutan mereka. Mereka tidak menginginkan pria yang selalu ada, selalu tersedia, selalu mudah. Mereka menginginkan sensasi pengejaran. Mereka menginginkan roller coaster emosional. Mereka ingin merasa seperti mereka perlu mendapatkan perhatianmu. Dan jika kamu memberikan perhatianmu terlalu bebas, jika kamu membuat dirimu terlalu mudah diakses, kamu membunuh ketertarikan itu secara instan. Masalahnya adalah kebanyakan pria dikondisikan untuk percaya yang sebaliknya. Masyarakat memberitahumu, jadilah pria baik, jadilah tersedia, tunjukkan padanya bahwa kamu peduli, beritahu dia betapa berartinya dia bagimu. Dan kemudian, ketika kamu melakukan semua itu, dia pergi. Mengapa? Karena dia tahu dia memilikimu. Dia tidak punya alasan untuk mengejar, tidak ada misteri untuk dipecahkan, tidak ada tantangan untuk dimenangkan. Itulah mengapa hal yang paling menarik yang bisa dilakukan seorang pria adalah benar-benar terlepas dari hasilnya. Tidak pernah lebih peduli daripada dia. Membuatnya mempertanyakan di mana posisinya denganmu. Itulah yang membuatnya tertarik. Bagaimana kamu menghancurkan nilaimu tanpa menyadarinya. Setiap kali kamu mengirim pesan ganda, kamu menurunkan nilaimu. Setiap kali kamu mencoba menjelaskan dirimu, kamu menjadi lebih lemah. Setiap kali kamu mencari penutupan, kamu memberinya kekuasaan. Karena dalam benaknya, dia berpikir, jika dia masih sangat peduli, aku bisa mendapatkannya kembali kapanpun aku mau. Dan jika dia percaya dia bisa memilikimu kapanpun dia mau, dia tidak akan pernah menginginkanmu lagi. Wanita tidak menghormati pria yang mengejar. Mereka menghormati pria yang pergi. Mereka menghormati pria yang tidak memohon. Mereka menghormati pria yang terlalu fokus pada kehidupan mereka sendiri untuk peduli apakah dia kembali atau tidak. Dan ketika kamu menjadi pria itu, dia akan menyadarinya. Dia akan merasakan perubahan itu. Dan tiba-tiba, dialah yang mengejarmu. Bagaimana membalikkan dinamika kekuasaan? Saat ini, dia berharap kamu lebih peduli daripada dia.
Dia berharap kamu menonton ceritanya. Dia berharap kamu bertanya-tanya tentangnya. Dia berharap kamu menghubungi duluan. Dan ketika kamu tidak melakukannya, saat itulah pikirannya mulai berputar. Dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, apakah aku salah menilainya? Apakah dia sudah melupakanku? Apakah dia pernah menjadi milikku sejak awal? Dan ketika pikiran-pikiran itu mulai muncul, dia akan merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan, keraguan. Dan keraguanlah yang membawa wanita kembali. Karena sekarang, untuk pertama kalinya, dialah yang tidak yakin. Dialah yang merasa tidak berdaya. Dan saat itulah dia mulai mengejar. Saat itulah dia mulai menghubungi. Saat itulah dia menyadari bahwa kamu tidak seperti pria lain. Kamu tidak putus asa, kamu tidak lemah, kamu tidak mudah dikendalikan. Dan tiba-tiba, dia menginginkanmu lebih dari sebelumnya. Perubahan pola pikir utama, ketika kamu akhirnya memahami bahwa yang kurang peduli selalu menang, kamu tidak akan pernah melihat wanita dengan cara yang sama lagi. Kamu tidak akan pernah mengejar lagi. Kamu tidak akan pernah memohon perhatian lagi. Kamu tidak akan pernah duduk-duduk bertanya-tanya apakah dia memikirkanmu lagi. Karena kamu akan tahu kebenarannya, saat kamu membuat seorang wanita merasa seperti dia telah memenangkanmu sepenuhnya, dia kehilangan minat. Saat kamu membuatnya mengejarmu, dia jatuh lebih dalam. Saat kamu menjadi pria yang terlalu fokus pada misinya untuk peduli tentang permainannya, dia mulai mendambakanmu. Itulah cara kamu menang. Itulah cara kamu mengambil kembali kendali. Itulah cara kamu membuatnya menyesal pernah meninggalkanmu. Nomor 4. Kehadiranmu lebih kuat daripada kata-katamu. Keheningan adalah bentuk kekuatan yang paling brutal dan tak terbantahkan. Itu memaksanya untuk duduk dengan pikirannya sendiri, dengan penyesalannya sendiri, dan dengan kesadaran bahwa dia tidak lagi memiliki akses kepadamu. Seorang wanita akan mengharapkanmu untuk bereaksi. Dia akan mengharapkanmu untuk memperjuangkannya. Dia akan mengharapkanmu untuk membuktikan bahwa kamu masih peduli. Dan ketika kamu tidak melakukannya, seluruh realitasnya runtuh. Kebanyakan pria jatuh ke dalam perangkap kata-kata. Mereka berpikir jika mereka bisa menjelaskan diri mereka sendiri, jika mereka bisa membuatnya mengerti, maka dia akan kembali. Mereka berpikir jika mereka mengirim satu pesan lagi, jika mereka mengingatkannya tentang saat-saat indah, jika mereka bisa meyakinkannya, dia tiba-tiba akan menyadari apa yang dia lewatkan. Tetapi bukan seperti itu cara kerja wanita. Kata-kata tidak berarti apa-apa ketika emosi tidak ada. Kamu bisa mengatakan semua hal yang benar, kamu bisa menulis pesan yang paling tulus, kamu bisa mencurahkan jiwamu dalam pengakuan jujur, dan itu tetap tidak akan melakukan apapun untuk membawanya kembali. Karena wanita tidak merasakan penyesalan ketika kamu memberi mereka jawaban. Mereka merasakan penyesalan ketika kamu memberi mereka ketidakpastian. Dan satu-satunya cara untuk menciptakan ketidakpastian dalam pikiran seorang wanita adalah dengan menghilang. Kamu harus menjadi misteri. Kamu harus menjadi pertanyaan yang tidak terjawab. Karena saat itulah pikirannya mulai bekerja melawannya. Saat itulah dia mulai bertanya-tanya mengapa kamu belum menghubunginya. Saat itulah dia mulai memikirkan semua hal yang bisa dia lakukan secara berbeda. Saat itulah dia mulai mengingat cara kamu memandangnya, cara kamu memegangnya, cara kamu membuatnya merasa seperti dia adalah satu-satunya wanita di dunia. Tetapi semua itu tidak terjadi jika kamu masih ada dalam hidupnya. Semua itu tidak terjadi jika dia masih memiliki akses kepadamu. Dia harus merasakan kehilangan untuk menyesalinya. Dia harus merasa seperti dia tidak lagi memiliki pilihan untuk menghubungi. Karena itulah satu-satunya cara seorang wanita menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Saat ini, dia masih percaya kamu ada di sana. Dia percaya dia bisa memilikimu kapanpun dia mau. Dia percaya bahwa tidak peduli berapa banyak waktu berlalu, kamu akan tetap menjadi pilihan. Tetapi ketika kamu tetap diam, ketika kamu tidak memberinya apapun, ketika kamu menghapus dirimu sepenuhnya dari realitasnya, dia mulai mempertanyakan segalanya. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah dia salah menilaimu. Dia mulai bertanya-tanya apakah kamu benar-benar membutuhkannya. Dia mulai membandingkanmu dengan setiap pria yang datang setelahmu. Dan ketika pikiran-pikiran itu mulai muncul, dia mulai mengalami sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, keraguan. Keraguan itu akan menghantuinya. Dia akan memutar skenario di kepalanya. Dia akan menggulir foto-foto lama. Dia akan mencari petunjuk dalam pesan-pesan lama, mencoba mencari tahu mengapa kamu bisa melupakannya.
Dan perasaan itu jauh lebih kuat daripada kata-kata apapun yang bisa kamu ucapkan. Karena sekarang dia mengalami apa yang tidak pernah dia duga akan dia rasakan, diabaikan. Wanita terbiasa dikejar pria, mereka terbiasa pria menyerah di bawah tekanan. Mereka terbiasa pria hancur pada tanda pertama jarak. Tetapi ketika dia melihatmu tidak melakukan apapun, ketika dia menyadari kamu benar-benar menghilang, dia merasakan sesuatu yang mengguncang intinya. Dia merasa tidak berdaya, dan saat itulah penyesalan sebenarnya dimulai. Bukan saat kamu mengirim pesan. Bukan saat kamu menjelaskan sisi kamu. Bukan saat kamu mencoba menjadi orang yang lebih besar. Tetapi saat kamu tidak melakukan apapun. Saat itulah dia mulai berpikir, apakah aku membuat kesalahan? Saat itulah dia mulai memeriksa ponselnya, berharap melihat namamu. Saat itulah dia mulai menonton ceritamu lebih banyak, menggulir foto-fotomu larut malam, bertanya-tanya apakah kamu bersama orang lain. Tetapi dia tidak akan pernah memberitahumu itu. Dia tidak akan pernah mengakui dia menyesalinya. Karena itu berarti menyerahkan kekuasaan. Jadi, sebagai gantinya, dia akan memposting hal-hal untuk menarik perhatianmu. Dia akan bertindak seolah-olah dia lebih bahagia dari sebelumnya. Dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk membuatnya tampak seperti dia sudah melupakannya. Tetapi di balik layar, dia sedang menunggu. Menunggu kamu bereaksi. Menunggu kamu menghubungi. Menunggu kamu memecah keheningan. Dan ketika kamu tidak melakukannya, saat itulah kepanikan sebenarnya dimulai. Dia mulai menyadari bahwa mungkin saja dia yang kehilangan sesuatu yang berharga. Mungkin kamu bukan hanya pria lain. Mungkin kamu tidak mudah digantikan seperti yang dia kira. Dan semakin dia menyadari itu, semakin itu menggerogotinya. Inilah mengapa pria yang menghilang sepenuhnya adalah pria yang dia ingat selamanya. Karena dia menjadi pria yang tidak pernah bisa dia dapatkan kembali. Dan tidak ada yang menghantui seorang wanita lebih dari pria yang tidak pernah kembali. Nomor 5. Jika dia benar-benar menginginkanmu, dia akan ada di sana. Jika seorang wanita benar-benar menginginkanmu dalam hidupnya, dia akan ada di sana. Tanpa ragu, tanpa alasan, tanpa sinyal campuran. Wanita tidak duduk menunggu tanda untuk menghubungi pria yang benar-benar mereka inginkan. Mereka tidak duduk dalam diam mengawasi dari kejauhan, berharap dia mengambil langkah pertama. Mereka bertindak, mereka mengejar, mereka menunjukkan kehadiran mereka. Tetapi jika dia hanya mengawasi, jika dia berlama-lama di latar belakang, jika dia melakukan segalanya kecuali menghubungi, hanya ada satu kebenaran pahit, kamu bukan prioritas. Dia mungkin memikirkanmu, dia bahkan mungkin merindukanmu, tetapi dia tidak cukup menghargaimu untuk mengambil tindakan. Dan itulah yang membedakan pria yang membuang-buang waktu untuk seorang wanita dari pria yang memahami nilai mereka. Seorang pria bernilai tinggi tidak duduk bertanya-tanya mengapa dia belum menelepon. Dia tidak menganalisis diamnya secara berlebihan. Dia tidak membiarkan fakta bahwa dia menonton ceritanya atau memeriksa profilnya memberinya harapan palsu. Karena dia tahu kebenaran sederhana yang tak tergoyahkan ini, jika dia menginginkannya, dia akan ada di sana. Dia tidak akan membiarkan segalanya tidak jelas. Dia tidak akan menguji air dengan remah-remah roti. Dia tidak akan menciptakan kebingungan yang tidak perlu. Seorang wanita yang benar-benar menginginkan seorang pria melakukan apapun untuk memastikan dia tahu. Dia tidak bergantung pada tampilan media sosial. Dia tidak bersembunyi di balik harga dirinya. Dia tidak menunggu kesempatan, dia menciptakannya. Tetapi jika dia diam, jika dia melakukan segalanya kecuali menghubungi, maka kamu tidak pernah menjadi pilihan pertama. Dia menjagamu dalam orbitnya, bukan karena dia berencana untuk kembali, tetapi karena dia ingin menjaga pintu sedikit terbuka, untuk berjaga-jaga. Dan itulah kebenaran terberat yang ditolak oleh kebanyakan pria. Dia tidak berjuang untuk menemukan keberanian untuk mengirimimu pesan. Dia tidak duduk di dekat teleponnya memperdebatkan apakah dia harus menghubungi. Dia tidak menunggu tanda. Jika dia benar-benar menginginkanmu, dia tidak akan peduli tentang semua itu. Dia akan menelan harga dirinya, menelepon, mengirim pesan, dan melakukan apa yang diperlukan untuk memilikimu kembali dalam hidupnya. Tetapi saat ini, dia tidak melakukan itu. Saat ini, dia memilih untuk tetap diam, dan diam adalah jawaban itu sendiri. Pria yang memahami ini tidak pernah menunggu. Dia tidak pernah ragu. Dia tidak pernah duduk di sana berharap ada perubahan hati. Karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar menghargai apa yang mereka miliki, dia akan memperjuangkannya. Dan fakta bahwa dia tidak melakukannya,
itulah yang dia butuhkan untuk bergerak maju. Wanita tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka tahu persis bagaimana tindakan mereka memengaruhimu. Mereka tahu bagaimana keheningan membuat seorang pria terlalu banyak berpikir, bagaimana ketidakpastian membuatnya putus asa, bagaimana sedikit perhatian membuatnya terikat secara emosional. Dan itulah mengapa kebanyakan pria tetap terjebak dalam limbo, terjebak di antara menunggu dia kembali dan mencoba meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka telah melupakannya. Tetapi seorang pria yang benar-benar menghargai dirinya sendiri tidak memainkan permainan ini. Dia tidak mencari validasi dari seorang wanita yang telah memperjelas melalui tindakannya, bukan kata-katanya, bahwa dia tidak cukup penting untuk diperjuangkan. Dia tidak membuang-buang waktu untuk mencoba menguraikan keheningan seorang wanita. Dia tidak duduk di sana bertanya-tanya apakah dia masih memikirkannya, apakah dia masih peduli, apakah dia menyesal pergi. Karena dia tahu kebenaran mendasar ini, jika dia benar-benar menginginkannya, dia akan ada di sana. Tanpa sinyal campuran, tanpa permainan pikiran, tanpa ragu, hanya tindakan. Wanita tidak membuang-buang waktu untuk pria yang mereka anggap berharga. Mereka tidak mengambil risiko kehilangan pria yang benar-benar mereka inginkan. Mereka tidak duduk dalam diam ketika mereka tahu bahwa diam bisa membuat mereka kehilangan seseorang yang tak tergantikan. Saat kamu benar-benar memahami ini, kamu tidak akan pernah menunggu seorang wanita lagi. Kamu tidak akan pernah duduk berharap dia menghubungi. Kamu tidak akan pernah menganalisis aktivitas media sosialnya, bertanya-tanya apakah dia mencoba mengirimimu pesan tersembunyi. Karena satu-satunya pesan yang benar-benar penting adalah pesan yang tidak pernah dia kirim. Dan ketika seorang wanita tidak mengatakan apapun, itulah jawabannya. Seorang pria bernilai tinggi tidak menunggu seorang wanita menyadari nilainya. Dia tidak menghentikan hidupnya, berharap suatu hari dia akan bangun dan melihat apa yang dia hilangkan. Dia bergerak maju. Dia fokus pada dirinya sendiri. Dia membangun kerajaannya. Dia menjadi pria yang akan dia sesali kehilangannya. Dan ketika hari itu tiba, ketika dia akhirnya menyadari apa yang dia lepaskan, dia akan menghubungi. Tetapi pada saat itu, sudah terlambat. Karena pria yang dia tinggalkan bukan pria yang sama lagi. Dia lebih kuat, dia lebih tajam, dia tak tersentuh. Dan penyesalan terbesar yang akan pernah dirasakan seorang wanita adalah mengetahui bahwa pria yang pernah dia miliki sekarang adalah pria yang tidak akan pernah bisa dia miliki lagi. Berhenti mengejar hantu, berhenti menunggu tanda yang tidak akan pernah datang. Saat kamu memahami sifat wanita, saat kamu menerima bahwa dia akan mengawasi tetapi tidak pernah menghubungi, saat itulah kamu membebaskan diri dari ilusi, bergerak maju, naik level, jadilah pria yang dia sesali kehilangannya. Berlangganan sekarang dan dukung saluran ini. Ketika kamu berlangganan, YouTube mendorong konten ini ke lebih banyak pria yang perlu mendengar kebenaran ini, tekan tombol suka itu, tinggalkan komentar. Komentar di bawah, saya mengendalikan emosi saya, bukan dia. Kamu adalah hadiahnya, bertindaklah seperti itu.